Kan terkadang ada ya pocongan itu yang tolong lepasin tali pocong saya. Itu jenengan pilih lari apa pilih lepasin pocongnya? Kayak kurang gawean wae. Ya. Hal ini pernah dialami oleh Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid diperintahkan Rasulullah untuk menebang pohon yang sering dijadikan persembahan pada kala itu ketika peristiwa Fathu Mekah. Kemudian Khalid datang bawa pedang tuh karena mau nebang pohon. Ternyata jin yang ada tinggal di pohon itu muncul, Bu. Itu sama Khalid, jinnya ditebas, Bu, dipenggal dan mati. Jadi bukan nebang pohonnya tapi ditebas lehernya dari jin yang nunggu pohon itu tadi. Ya ini jamaah. Yaitu Khalid bin Walid ya, Khalid bin Walid ya, Masya Allah. Ya artinya jenengan ya jane aja wedi gitu ya, tidak perlu takut dengan hal yang seperti itu. Tapi alasannya biasanya apa? Saya nggak takut kok Ustaz. Nah terus ya saya cuman kaget. Jadi spontan responnya lari ya gitu ya. Lari sambil ngompol sih Zan ya. Kemudian yang berikutnya mendengarkan satu Al-Fatihah, ayat kursi, Ad-Dukhan, Al-Jin, Al-Mu'awidatain, Al-Mu'awidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Diperdengarkan satu hari 3 kali. Ayat kursi, Ad-Dukhan, Al-Jin, Mu'awidatain, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu yang biasa kemudian kita hafal semua insya Allah. Terus bisa juga dengan media habatus sauda, minyaknya ya, minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda itu diruqyah pakai ayat-ayat ruqyah. Ya, habatus sauda diruqyah pakai ayat-ayat ruqyah. Kemudian digosok-gosokkan setelah diruqyah ya, digosokkan ke dahinya dan anggota badan yang dikeluhkan sakit pada pagi dan sore. Apa Ustaz ayat yang dibaca untuk meruqyah minyak habatus sauda? Minyak habatus sauda itu baunya ini ya, nyegrak ya. Jadi dioles ke dahi atau ke bagian sakit yang dikeluhkan. Tapi diruqyah dulu. Ayat apa yang dibacakan? Satu Al-Fatihah. Ini untuk meruqyah minyak habatus saudanya. Yang kedua Mu'awidat. Tadi ya 3 kul. Terus Al-Isra ayat 82. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillahirrahmanirrahim wallahu yashfik min kulli da'in yu'dik wa min kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yashfik. Atau juga Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Amalan ini dilakukan selama 60 hari. Jadi 2 bulan. Ya, ini untuk sihir
penyakit. Jadi intinya semua itu butuh telaten, Bu, ya. Kalau terapi dengan Quran itu gratis memang. Tinggal modal suara tuh ya. Tinggal modal suara aja. Cuman yang paling berat itu telatennya. Selama 1 bulan, selama 2 bulan gitu. Terakhir, sihir penghalang pernikahan. Gejala sihir penghalang pernikahan. Pusing yang terus-menerus sekalipun sudah diberi obat-obatan dokter, tapi nggak sembuh-sembuh, kambuh terus. Terus kemudian yang kedua, dada merasa sesak. Biasanya sesak agak kayak susah nafas itu ya. Itu menjelang waktu asar hingga tengah malam. Itu waktunya. Terjadi biasanya menjelang asar atau sampai tengah malam. Batas akhirnya itu tengah malam. Setelah itu ya plong lagi. Terus yang ketiga, melihat setiap ya, kalau ta'aruf itu ya, kalau ta'aruf ketika nador wajahnya itu menjadi buruk. Yang dulu pernah kami tangani itu ada akhwat yang padahal wajahnya itu biasa, maksudnya biasa itu ya umumnya saja, nggak ada cacat sama sekali, tapi ternyata si cowoknya itu ngelihat dia itu wajahnya penuh dengan jerawat, ya wajahnya penuh dengan jerawat, padahal enggak. Ada juga yang cowoknya itu bilang wajahnya itu kayak nenek-nenek, padahal enggak. Ya kalau wajahnya kayak nenek-nenek, dia nenek-nenek betulan gitu enggak mau ya. Dia masih muda kok, ya good looking, tapi kemudian terlihat wajahnya seperti nenek-nenek, wajahnya menjadi buruk. Akhirnya apa? Ya sudah nggak jadi, nggak minat lagi. Yang keempat, banyak berpikir atau pikirannya melayang. Yang kelima, sering gelisah pada waktu tidur yang sehingga tidak bisa tidur pules. Yang keenam, terkadang timbul rasa nyeri di lambung. Yang ketujuh, rasa sakit di tulang punggung bagian bawah. Rasa sakit di tulang punggung bagian bawah. Bagaimana cara pengobatannya atau terapi ruqyahnya atau terapi Al-Qur'annya? Yang pertama, mengenakan hijab syar'i. Ayo hijrah. Menggunakan atau mengenakan hijab syar'i. Terus mengerjakan sholat tepat pada waktunya, as-sholatu fi awwali waqtiha. Kemudian tidak mendengarkan musik atau lagu-lagu. Terus lakukan sunnah sebelum tidur, termasuk apa? Nebahin kasur tempat tidurnya, ditebahin dulu. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang ada di atasnya. Karena terkadang Bu, tempat tidur yang ditinggalkan sama penghuninya itu setan suka tidur di atas tempat tidur itu. Makanya sunahnya ditebahin dulu.
Nebahinya boleh pakai seblak, pokoknya yang ini loh ya, jiting itu apa namanya, seblak sodo itu loh ya. Atau boleh pakai sarung ya boleh, boleh pakai kain ya boleh. Tapi yang paling bagus kalau saya sarankan pakai seblak itu ya, yang jiting itu. Nggak tahu kenapa kok jin takut sama itu ya, kok takut sama ini loh ya, jiting itu loh ya. Wallahu alam. Terus jadi wudhu baca ayat kursi ya. Kemudian tadi sunahnya sebelum tidur apa? Doa-doa tadi ya, baca ayat ruqyah sapu jaga terus ditiupkan ke telapak tangan tadi. Nah, terus apa? Dengarkan bacaan ayat kursi. Dengarkan bacaan ayat kursi selama 1 jam. Sehari sekali saja. Sehari sekali aja. Dengarkan ayat kursi diulang-ulang terus selama 1 jam. Dari maghrib ke isya itu ada 1 jam enggak ya? Nggak ada ya, paling 40 menit ya, 45 menit ya. Atau pada isya ya nggak apa-apa. Terus juga mendengarkan surah Al-Mu'awwidatan tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, selama 1 jam sekali sehari ya, sama dengan ayat kursi tadi. Terus kemudian ruqyah air, nanti airnya sebagian dipakai minum, sebagian dipakai mandi. Bagi orang yang kena sihir ini, mandinya setiap hari 3 kali, pagi, siang, sore, atau pagi, sore, malam ya, dengan air ruqyah tadi. Kemudian setiap selesai sholat subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu sudah ada di dzikir pagi petang. Dan amalan-amalan tersebut hanya dilakukan selama 1 bulan penuh. Nah, nanti ketika mengamalkan ini selama 1 bulan penuh, yang terjadi apa? 1, bisa sembuh. Yang kedua, bisa tambah sakit. 1, sembuh, tapi kemungkinan kedua tambah sakit. Berarti perlu bantuan peruqyah. Kenapa? Nanti mesti akan kesurupan. Terus nanti jin akan memberitahu di mana letak buhul atau media sihirnya. Ya, buhul atau media sihir kemarin apa? Benda yang melekat atau bekas dipakai oleh si korban. Baju, jilbab, kaos kaki, mohon maaf, celana dalam, pembalut, apalagi yang masih ada darahnya, belum bersih, atau rambut. Ya, biasanya kalau cewek kan gampang banget, rambutnya sudah ada di sisir. Ketika sisiran kan mesti ada yang nyangkut di sisirnya ya. Rasulullah juga sama, medianya rambut. Yaitu biasanya akan diberitahu tempat sihirnya atau media atau buhulnya, lah nanti peruqyah akan menyelesaikan itu, ngambil buhulnya atau media sihirnya dan kemudian akan dimusnahkan. Setelah itu selesai musnah, sembuh insya Allah. Jadi ternyata nggak sembuh karena media atau buhulnya masih ada di situ. Biasanya nanti setannya atau jinnya akan ngasih tahu tempatnya di mana. Ya. Nah, biasanya buhul itu
Bisa tampak, bisa nggak tampak. Ya kalau nggak tampak cukup diruqyah saja. Kalau tampak ya diambil, dimusnahkan. Kalau Rasulullah kan tampak ya, pakai rambut yang taruh di dalam sumur yang sudah kering di bawah batu. Oke, itu teman-teman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa jenis sihir yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. 3 ya. Ada 3. Doakan insya Allah saya mau merangkum itu semuanya, 9 jenis sihir itu nanti akan saya rangkum jadi satu modul atau jadi satu buku insya Allah. Jadi nanti panjenengan akan lebih mendapatkan catatan yang komplit dari buku itu. Doakan semoga ini sudah on proses dan doakan segera selesai dan bisa bermanfaat untuk umat insya Allah. Ada pertanyaan? Iya, Mas minta tolong. Ya. Oh iya, bentar. Ini taruh situ aja. Nanti biar muter. Ya, kemarin kita ini ya, infaknya dipakai untuk pembangunan Islamic Center, dan kemarin kita dapat tagihan 18 juta kaitannya untuk denah dan desain. Jadi insya Allah nanti pendapatan dari infak ini akan segera kita bayarkan untuk proses pembangunan Futuhat Islamic Center yang ada di Kateguhan Sawit Boyolali, Jalan Solo Jogja, di pinggir jalan raya pas di Bangjunya itu. Jadi yang mau ke arah Gapura Wayang itu ya, itu insya Allah di Bangjunya itu tanah wakaf yang insya Allah akan kami bangun Islamic Center di situ, termasuk nanti ada rumah sehatnya, rumah terapi ruqyah syariah di situ, ada tahfidzul Quran di situ, ada panti yatim duafa di situ, ada mahat ali di situ. Itu insya Allah dengan borong pahala, dan juga ada masjid studio dakwahnya. Ya, monggo. Ya, sihir apa? Apanya? Pelet. Kalau pelet pengennya ketemu. Kalau pelet, iya, kebayang-bayang terus, pengennya ketemu. Terus kalau ketemu, biasanya orientasinya lebih ke seksual. Jadi pengen berhubungan gitu. Jadi kalau sudah ketemu, itu pengennya berhubungan. Dan kangennya kangen banget, pengen ketemu terus. Dan bahkan nanti dia akan rela meninggalkan rumahnya atau rela meninggalkan orang tuanya hanya untuk kemudian bisa bersama dengan si pelakunya tadi. Kalau dia tidak menangis, bayang-bayang dengan orang yang meninggalnya, itu juga termasuk pelet. Ya, itu salah satu indikasi. Cuma nanti taunya apakah itu pengaruh pelet ataukah cinta monyet itu nanti ketika diruqyah. Taunya ketika diruqyah. Itu kan baru indikasi ya. Ada salah satu tandanya di situ ada. Nah, cuma nanti taunya ketika diruqyah. Kalau dia reaksi, oh berarti betul dia kena pelet. Jadi kami ada pasien itu yang sampai dia rela meninggalkan orang tuanya, rela meninggalkan rumahnya untuk kemudian hidup bersama dengan si pelaku pelet tadi, dan kemudian setelah itu hartanya ludes habis-habisan ya. Karena biasanya orientasi pelet itu salah satunya untuk ngeludesin harta, itu yang buruknya ya. Ada lagi? Cukup? Tidak ada yang tanya? Ya. Kalau ingin pengen bicara dari luar, tapi terdengar terus pengen berusaha terus, pengen berhubungan badan. Sama siapa? Panggilan dari luar. Yang manggil siapa? Taunya kalau kepengen berhubungan? Bilang. Bilang terus. Ya yang
Bukan, bukan. Anu, gerahan gaya itu. Bentar, saya masih belum nemu ininya, belum kebayang. Jadi ada panggilan dari luar rumah. Terus yang manggil ini cowok. Ya, Terus si cewek atau wanitanya yang di dalam rumah itu ya. Kan si soalnya itu enggak, udah. enggak maksudnya kepengen berhubungan. Yang penting yang itu. Oh itu. Cowoknya bilang gimana emang? Manggil nama atau dia panggil nama juga? Terus dia menyampaikan pengen berhubungan gitu. Tapi kalau dilihat nggak ada. Ya, Tapi pergi kemana saja datang itu. ya, Tapi jauh jaraknya. Ngomongnya jaraknya jauh. ya, ya. Itu bisa jadi apa namanya? Bisa jadi ke pilot, bisa jadi. Cuma nanti tadi kan itu ada panggilan gaib ya, ada panggilan gaib, ada peletnya, ada pengaruh peletnya, ada pengaruh panggilan gaibnya. Ini di antara dua ini yang mana pastinya nanti tahunya ketika duduknya. Ngajak bicara. Ya, yang jelas itu gangguan jin. Ya, yang jelas itu gangguan jin. Gitu ya. Oke, sudah jam setengah 11 lebih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yuk kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kurang lebihnya, dimaafkan nggih. Mohon maaf ini selesainya agak molor karena tadi mulainya juga molor. Dan insya Allah untuk ke depan kita usahakan tepat waktu 10.15 yang sehingga jam 10.15 atau maksimal setengah 11 sudah selesai. Sekian, jangan lupa mampir ke channel YouTube Futuhat Indonesia dan ayo dibantu untuk subscribe ya supaya kemudian channelnya berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau konsultasi atau mau jajan boleh silahkan.